Guru kita bilang enggak 5.000 aja. Mendingan 5.000. Kita mungkin terkadang hawa nafsu kita, syahwat kita bilang apa? Lah, pasti bagusan 10.000 lah. Masa 5.000 gimana sih Ustaz ngajarin jadi orang kulit? Enggak. Jangan ya dah. Dan kita yakin 5.000 itu lebih diterima sama Allah daripada 10.000 yang kita keluarkan dengan hawa nafsu. Kalian juga sama gitu. Kalau kita mau lihat orang tua, gimana jangan lihat orang tua. Dan memang ini ujiannya kan. Jadi kadang-kadang kalau kita ketemu atau kita punya orang tua yang gak banyak kebaikan kita, itu rezeki dari Allah tuh. Ya rezeki dari Allah, berbaktinya gak susah-susah amat. Tapi kalau emang datangnya lagi dapat yang begitu, ya udah. Cuma ini kadang-kadang yang pengen kita sebar luasin banget. Apa? Kita pengen orang tua semua tahu. Ada kategori durhaka, ada kategori gak berbakti. Beda nih. Ada gak durhaka, ada gak berbakti. Maksudnya ada poin-poin yang kalau kita lakukan itu polisi durhaka. Ada poin-poin yang kalau kita gak lakukan itu cuma gak berbakti, tapi gak dapat pahala. Gak durhaka tapi gak dapat pahala berbakti. Kalau durhaka tadi langsung di sana itu. Jadi ada kesalahan kayak kita bilang, misal kita mau pilih tempat kerja di mana, sebenarnya gak salah. Karena mau di mana kayak gak salah. Ya mau kerja sebagai apa itu nggak salah, nggak bisa ngomongin gue boleh begini. Tahu dikatakan saya durhaka lo, ini nggak berbakti, nggak durhaka. Dan setiap kita juga pengen ngomong ini ke anak-anaknya, bukan buat ngelawan ya, bukan buat ngelawan. Maksudnya biar kalau ya kita memang ternyata lebih pengen itu, nggak apa-apa. Ya cuma nggak pahala berbakti aja. Kadang-kadang orang jadi beban kan, bahwa begini nggak bisa Ustaz, ya maaf, ibu nggak mau, ayah nggak mau, bapak nggak boleh, ini segala macam, jadi ketakutan, kepikiran, beban. Kadang-kadang kita kasih tahu gini jadi kok itu lakuin aja, bukan ngajarin buat ngelawan ya, cuma ngilangin, tenang aja, biar jangan, ya tenang aja, jangan dijadiin beban pikiran. Kenapa? Karena itu yang ngelakuin pun mau disumpahin jadi kodok kayak gimana juga gak bakal kejadian. Ya nggak ada orang gue sumpah itu begini, gue sumpah begini, kan nggak? Jadi nggak bakal terjadian. Kenapa? Karena kalian bukan durhaka. Itu, ya nggak nyakitin, nggak nyakitin, nggak apa segala macam. Jadi nggak durhaka, enggak. Tuh, cuma nggak berbakti. Ya coba hasil tadi. Pokoknya banyak. Imam Ghazali itu banyak banget. Di Badal Hidayah itu ada 13 poin. Ada 13 poin. Kalau mau dibilang anak berbakti. Kayak gimana caranya? Salah satunya mandang orang tua dengan pandangan kesalahan nggak boleh. Mandang orang tua dengan pandangan tajam tuh nggak boleh. Tapi tadi dibilang itu berbakti. Tapi ini bisa poin begini, bisa juga durhaka juga. Orang tua tuh kayak gitu. Ini durhaka juga, berbakti juga, kesialan juga kali ini anak nih. Jadi kalau tadi kita bilang orang tuanya mau makan ayam, ya terus orang tua bilang nggak, masak ayam aja. Terus kita kan nggak doyan nih. Karena kita masak lagi nih, bukan karena dia masakin ya, masakan dia makanan dia udah kita beliin, kita makanan yang lain, beli dah, kita beliin ayam, dia kita beli makan yang lain. Dia bilang, wah nafsu makan ayam bang, lagi lu nggak beli ayam juga, males kan gue makan ayam sendiri, pengen bareng-bareng gitu, makan sambil segala macam. Durhaka apa tuh jadi anak, ketimbang ayam gorengnya jadi anak durhaka, serem banget, masuk neraka ditanya malaikat terbalik, kenapa sama masuk neraka gara-gara ayam goreng? Ini jelek banget gara-gara ayam goreng masuk neraka. Ya maksudnya perlu kita pahami sebagai orang tua dan seorang anak. Sampai tuntutan kita yang paling bagus ya orang tua adalah jangan pernah ngebebani seorang anak yang akhirnya dia jadi durhaka sama kita. Dan dari anak kita tersebut adalah jangan pernah melakukan hal dengan tingkat yang paling rendah buat orang tua. Tuntut dirinya buat melakukan hal yang paling tinggi. Sama itu bapak murid juga, guru sebisa mungkin memaafkan kesalahan murid dan kekurangan muridnya. Tapi sebagai seorang murid bukan akhirnya melakukan kesalahan dengan bebas bilang gurunya nggak mau maaf, gak enak. Ini salah nih, gurunya marah gitu, gak enak, mau minta maaf, marahin guru. Sekarang gue marah, misalnya sebagai guru apa yang untuk pencurhat? Ya kalau namanya guru ngedidik kan ya, ketika malah muridnya yang bilang, punya guru gak enak, marahin mulu, diomelin mulu, diasur mulu. Itu sebetulnya tugas lu apaan? Kalau benerin motor tuh, kalau benerin motor tuh ngapain namanya? Dia kalau beresin motor tugas lu bukan di sini.
gitu tadi kita bilang, kita juga terkadang yang mandangnya sama orang tua ribet banget. Tugas kita yang harus bisa ya, sebanyaknya seindah-indah orang tua kan sebaliknya maklumin maklumin anaknya nggak jadi durhaka. Kalau emang situ sayang sama anak, kenapa ya si pengen banget anaknya durhaka sampai akhirnya masuk neraka? Jangan aja durhaka itu nonton bisa kita di surga itu dadahan video call. Nah kan video kan tuh emang di surat awal kan ada video call ya kan? Kita di buat video call jadi masanya ini di akhirat ntar ada tuh momennya ahli surga dikasih lihat golongan buat melihat keluarganya di neraka. Ya saling tanya-tanya gimana di neraka, bener enggak yang dibilang Allah dalam Al-Quran, benar. Di surga bener kan iman-imannya, benar. Kata ahli neraka minta dong minumannya, enggak. Innallaha harrama 'alal kafirina. Lalu nggak boleh kasih orang-orang yang membangkang. Oh kita gitu ngeliat keluarga kita neraka nggak mau, ngapain akhirnya kita beban anak kita jadi anak durhaka. Dan tadi kalau pun dari anaknya kalau emang mau masuk surga ini pintuin tigain orang tua ini orang tua dulu sama mertua, itu cara paling gampang. Kita beribadah kalau seandainya dari dohir nih kan orang tua secara baik. Tapi kalau dari segi amalan niat beribadah, maksiat dan ketaatan, jangan melakukan sesuatu kecuali yang diarahkan sama guru kita. Itu yang paling simpel kan diterima. Kita dari segi mertua karena kita nikah sama anak. Jadi gitu. Itu yang paling gampang sih. Jangan melihat ke orang. Dan ini berlaku ke semuanya sih. Berlaku ke semuanya. Gimana kalau kita sedekah sama orang? Kita sedekah sama orang, suatu saat kita susah, kita minta bantuan sama dia, kita marah, itu jadi tanda. Jadi tanda apa? Berarti saat itu kita ngebantunya karena sosoknya dia yang kita harapkan nanti bisa berbuat baik balik ke kita. Kalau kita ngasihnya ke Allah, besok ke depannya dia nggak bantuin kita, nggak apa-apa. Karena kita yakin bantuan Allah pasti datang. Kalau Allah yang datangin bantuan, harus dari dia dan sebaliknya. Itu yang mau kita pakai. Makanya yang dibilang sama dari hubungan suami istri juga sama. Suami harus begini, istri harus begini. Orang tua begini. Jadi salahnya kita itu kadang-kadang nuntut dari kitanya, keinginan kita tuntut ke orang lain. Kalau jadi orang tua yang benar dong, lihat dong. Ya kalau emaknya ngebantuin, emaknya ngebandingin, lihat tapi anak tetangga. Ya kalau dibilangin nurut aja lu, bangkal, lu ngebalikin tuh. Anaknya ngebalikin. Makanya dia juga dong, dia jadi emak gimana ini? Anaknya dijajanin, jalan-jalan, di rumah dikunciin. Boleh kita. Ya kan rame kan? Dia kan jadi lagi milih juga. Dia tapi nolak lakinya dong. Dia apa lakinya bawaan tuh bininya dikasih jajan dan segala macam rumahnya balikin lagi sama lakinya. Dia tuh bininya cakep kan nggak buka dekil kayak lu udah. Karena kata-kata aja udah asal ada. Kalau kita nuntutnya ke orang, makanya kurang jadi nuntut ke orang, kitanya untuk diri kita. Wallahu a'lam. Kalau bisa 17 ya. 17 lupa